hitung absen. Ada berapa orang udah yang hadir? Yang ketuanya? Untuk sekarang sudah 300 mahasiswa dokter yang bergabung. Oke. Totalnya berapa? Totalnya ada 327 mahasiswa dokter yang mengikuti blok trauma ini. Oke. Jadi kurang berapa orang? Sekitar kurang 20 orang lagi dokter. Oke. Nanti WA-kan saya yang itu ya. Yang yang belum hadir ya. Yang lain mana yang belum hadir? 20. Keluar masuk sih dokter, mungkin sinyal. Yaudahlah, hari ini kita ngebahas tentang penanggulangan bencana ya. Tentang bencana kan? Iya dokter. Mohon maaf dokter, suaranya agak kecil dokter terdengarnya. Iya. Kalau sekarang masih? Kalau sekarang masih? Sudah jelas dokter. Jelas. Yuk. Kita sambil jalan aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang penanggulangan bencana dan gimana kita di rumah sakit, terutama tim kesehatan untuk mengatasi bencana tersebut. Ya. Yaitu pertama manajemen bencana, itu kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, penyelenggaraan dan kesiapsiagaannya. Kita ketahui bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik oleh faktor alam, faktor non-alam maupun manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, manusia, kerusakan lingkungan, harta benda, dan dampak psikologis. Nah, itu macam-macam bencana. Kalau ada geologi atau gempa bumi, ada longsor, banjir. Kalau saat ini kita mengalami jenis bencana yaitu biologi, epidemi, misalnya kayak COVID saat ini, itu bencana biologi ya yang mengancam kita. Kemudian teknologi, lingkungan, misalnya kebakaran, sosial, konflik, dan terorisme. Jadi bencana itu terjadi bermacam-macam. Tapi saat ini kita sedang mengalami suatu bencana biologi, yaitu wabah virus corona COVID-19. Di mana bencana ini sangat sulit, terutama kalau hanya bencana gempa bumi, misalnya kan ada tingkatannya, atau tsunami ada tingkatannya. Tapi kalau sudah bencana wabah, suatu wabah ini mempengaruhi semua sektor, baik kesehatan maupun non kesehatan ya. Kita bahas mengenai bencana alam. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangan peristiwa yang disebabkan oleh alam. Yang tadi sudah saya sebutkan, kayak gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, dan juga tanah longsor. Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian yang non-alam yaitu berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan juga termasuk wabah penyakit. Nah, kalau seandainya memang virus ini memang karena disebarkan oleh suatu peperangan, bisa juga kayak virus antrak atau apa, bisa disebarkan oleh dari gagal teknologi atau merupakan
suatu peperangan pun bisa bahaya juga kalau dia menggunakan zat-zat kimia atau menggunakan suatu wabah yang disebarkan. Tapi kalau memang ini merupakan suatu gagal teknologi atau suatu peperangan, ini wabah penyakit ini biasanya sangat sulit dan kita atasi, dan penyebarannya terutama sangat luas. Kemudian bencana sosial, yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan teror. Nah, bencana sosial, ini misalnya contohnya kayak konflik sosial, misalnya terjadinya misalnya nanti pilkada, kalau terjadi kericuhan atau apa, itu merupakan bencana sosial. Makanya itu kita harus mengatasinya bukan dari hilirnya. Kalau rumah sakit atau kesehatan, tim kesehatan itu kita di hilir, bukan di hulu. Yang kita harus perbaiki itu dari hulunya dulu ya. Misalnya kayak wabah COVID saat ini. Kalau wabah COVID saat ini ya kita harus atasi dulu dari masyarakatnya. Berapapun kayak di tempat saya di rumah sakit provinsi, berapapun bed yang kita siapkan nggak akan pernah cukup kalau memang hulunya nggak kita perbaiki. Kita harus 3M kan, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, harus benar-benar diterapkan dari tingkat masyarakatnya, kesadaran masyarakatnya. Kalau tidak ya berapapun itu ya kesiapan sebesar apapun kesiapan rumah sakit akan kebobolan juga kita ya. Kemudian manajemen bencana, yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada sebelum, pada saat, dan setelah bencana. Manajemen resiko, ya kalau seandainya kita kayak tanah longsor, mungkin bisa kita lihat resiko manajemennya, yaitu dalam resiko misalnya di daerah perbukitan yang mudah terjadi tanah longsor, itu harus kita antisipasi daerah-daerah yang menimbulkan akan penyakit. Nah, tapi kalau yang itu yang bisa kelihatan, namun yang tidak kelihatan misalnya kayak wabah corona saat ini, ya kita harus manajemen resikonya ya apa? Ya menggunakan 3M, jangan berdekatan, kemudian tidak menggunakan masker, itu kan resiko terjadinya suatu bencana wabah. Makanya harus dari hulunya dulu yang kita perbaiki ya. Kemudian mitigasi kesiapsiagaan pra bencana. Ya, kalau memang kita sudah, ini kita harus tahu daerah kerumunan misalnya, harus kita antisipasi kesiapsiagaan terjadi misalnya klaster baru apa yang harus kita lakukan, ya kan? Kemudian pada pra bencana begitu terjadi kita harus siapkan fasilitas, ya minimal, kemudian terutama rumah sakit, manajemen kedaruratan di IGD ya, terutama kasus-kasus yang rumah sakit harus siap melayani pasien-pasien yang akibat dari suatu bencana. Kalau kayak tanah longsor atau itu mungkin kasus trauma atau gempa, kasus trauma pasti banyak di situ ya. Kesiapsiagaan manajemen kedaruratannya harus baik. Kemudian saat terjadi bencana, tim-timnya harus kita siapkan. Setelah selesai bencana itu nanti mungkin dari pemulihan pasca bencana, mungkin dari kita kaitkan dengan dinas kesehatan atau dinas sosial yang akan berkoordinasi dengan kita dari tim kesehatan terutama di rumah sakit. Ini mulai dari awal sampai pasca bencana harus benar-benar kita tim dalam menyiapkannya ya. Ini siklus yang saya sebutkan tadi. Mungkin kalian udah dapat bahan dari kawan-kawan sebelumnya, dari senior sebelumnya ya.
Ya, jadi kesiapsiagaan, pencegahan dan mitigasi. Kayak misalnya kalau COVID ini, begitu ada pasien yang kita masyarakat yang kita mengalami misalnya rapid atau swab-nya positif, ya, jadi harus kita lakukan PE, ya kan, kita cari kontak eratnya kemana saja. Itu merupakan suatu pencegahan biar tidak terjadi penularan yang lebih luas. Sedangkan pasiennya yang mengalami gejala, misalnya gejala ringan, sedang ataupun berat, ya itulah nanti fungsinya kita dari rumah sakit yang akan mengobatinya, ya. Kemudian pemulihan, misalnya setelah sembuh dari rumah sakit, dia harus diisolasi di rumah, diisolasi mandiri. Itu tugasnya dari Dinas Kesehatan baik kota maupun kabupaten. Nah, jadi tetap harus ada saling berkaitan, kita saling koordinasi, ya. Suatu tim, nggak bisa dalam bencana ini berdiri sendiri-sendiri, rumah sakit berdiri sendiri, dinas sosial, Pemda gitu, ya. Lisa, Lisa. Mohon maaf dokter, bisa dilanjut dokter. Oke, coba di-mute dulu ya yang lain, ya. Nah, jadi kemudian penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan, pembangunan yang beresiko, timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi yang sudah disebutkan tadi, ya. Jadi harus kita mulai dari perencanaan, mitigasi, ya, kemudian tanggap darurat, kemudian kalau memang nanti tanggap darurat telah selesai, baru kita lakukan pasca bencananya, ya. Mungkin kebanyakan ya, baik negara maju maupun negara yang sedang berkembang saat kita ini, ya, banyak kita hanya siap dalam mengatasi bencana yang disebabkan oleh alam atau sosial, tapi untuk kesiapsiagaan terutama wabah kayak biologi ini, negara maju pun setingkat Amerika pun mereka kewalahan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kalau tidak ada kesadaran dari masyarakat itu sendiri, sehebat apapun teknologinya tidak akan dapat mengatasinya, ya. Apa aja kesiapsiagaan yang harus dilakukan pada bencana? Yaitu mampu mengenali ancaman, memprediksi sebelum terjadinya bencana, mampu mencegah bencana jika mungkin, jika tidak mampu mengurangi dampaknya, jika terjadi bencana mampu menanggulangi, kemudian setelah bencana terjadi mampu pulih kembali. Itu artinya kesiapsiagaan. Apa tahapan kesiapsiagaan? Yaitu adanya penilaian resiko, perencanaan, mobilisasi sumber daya, pendidikan, pelatihan, koordinasi, mekanisme respon, peringatan dini, manajemen informasi, dan simulasi. Kalau pada kasus-kasus bencana alam bisa kita simulasikan, misalnya kemungkinan di daerah pantai, kalau terjadi tiba-tiba tsunami, gimana kesiapsiagaannya? Itu bisa kita simulasikan. Namun kalau yang wabah ini yang sangat sulit untuk kita simulasikan, ya. Karena kayak COVID, kita butuh ruang-ruang isolasi yang memungkinkan, misalnya ada tekanan negatif, ya kan, menggunakan HEPA filter segala macam, dan tidak semua ruangan di fasilitas di rumah sakit mempunyai ruang isolasi tertentu, ya. Ini yang musibah massal waktu di Jogja, ya, terjadi gempa yang sangat dahsyat. Nah, walaupun musibah kita datang secara tiba-tiba, kita harus tetap siap, ya kan, untuk antisipasi
untuk mengatasi, terutama kita di medis, kita harus siap untuk mengatasi kegawat daruratan yang ditimbulkan akibat bencana maupun wabah tersebut. Makanya kalau bencana kita harus siapkan sesuai, kalau misalnya apa yang dibutuhkan. Nah, itulah manajemen bencana, misalnya baik dari direktur maupun sampai dokternya, tim medisnya segala macam, manajemen maupun yang klinis kita harus siapkan. Apa misalnya terjadi di suatu kasus misalnya gempa, kita harus siapkan tim-tim trauma kita, ya kan? Tapi kalau seandainya wabah, ya kita harus siapkan apa? Mulai dari APD-nya, kemudian tim COVID-nya harus siapkan, baik itu misalnya yang menyerang paru-paru, kita siapkan dokter spesialis parunya, menyerang apa sistem saraf, kita dokter stroke-nya. Sampai sekarang pun COVID itu bukan hanya jantung, bukan hanya paru, sampai dia komplikasi terjadi kerusakan ginjal. Nah, kita harus siapkan itu mesin cuci darah segala macam ya, akibat gagal fungsi organ ya. Nah, untuk di gawat darurat, misalnya di rumah sakit, apa yang harus kita siapkan? Ya tim-tim kita, terutama tim triasenya untuk menyeleksi ya. Jadi jangan sampai kita tidak seleksi pasien dari UGD langsung masuk ke dalam. Ya kalau pasien COVID semua positif, terpapar semua petugas kita baik dari perawat maupun dokter, sehingga nanti bisa kolaps gawat darurat kita. Makanya tim triase di depan itu harus menyeleksi screening. Triase itu hampir sama dengan tim screening kalau di rumah sakit di poli gitu ya. Jadi men-screening apa benar pasien ini mempunyai gejala COVID, dari depan udah terdeteksi, dari suhunya kita ini kan, dari riwayat kontak segala macam. Jadi jangan sampai dia keburu masuk ke ruang tindakan, ke dalam gawat darurat, bisa-bisa nanti banyak rumah sakit yang mengalami tutup IGD-nya. Nanti begitu ada pasien yang bukan COVID datang, mau berobat, pasien gawat, nggak bisa diterima rumah sakit karena IGD-nya tutup. Jangan sampai hal terjadi. Makanya harus benar-benar kita siapkan ya. Ini kasusnya. Ini saya jelaskan masalah kalau masalah COVID ini udah global ya, mendunia. Tapi kalau bencana biasanya memiliki beberapa level klasifikasi, yaitu level 1, sistem manajemen lokal mampu menangani musibah yang terjadi. Misalnya kebanjiran daerah Jakarta, apa daerah tertentu, hanya lokal saja bisa mengatasi. Kemudian level 2, lokal tidak mampu, butuh bantuan dari komunitas, provinsi sekitar. Misalnya kalau DKI Jakarta mengalami kebanjiran, dia udah nggak mampu mengatasi, minta tolong ke yang daerah sekitarnya, misalnya Jawa Barat ataupun Jawa Tengah. Itu kalau mengalami bencana alam ya. Yang begitu juga kalau bencana regional tidak mampu lagi, misalnya daerah Jawa terjadi misalnya kebanjiran semuanya atau apa musibah terjadi, dia daerah lokal, daerah regional yang nggak mampu ya, dia harus minta dukungan nasional. Jadi seluruh provinsi harus membantu ya. Itu tingkat kalau terjadi bencana, biasanya terjadi bencana alam. Tapi kalau yang musibah COVID saat ini itu udah tingkat global, udah mendunia dia ya, tidak masuk dalam level ini lagi. Nah, kalau pada penanganan pra rumah sakit, itu biasanya kita nanti selain pihak tim kita yang dari rumah sakit ini, tapi juga kita kalau terutama saat COVID ini kita butuh bantuan dinas-dinas kesehatan, baik dinas kesehatan kota maupun kabupaten untuk penanganan pra rumah sakit. Misalnya pasien tidak bergejala, misalnya yang dicurigai COVID atau positif COVID tidak bergejala, ya hanya isolasi mandiri, itu nanti pihak puskesmas, pra rumah sakit, ataupun dari dinas kesehatan kota yang akan menangani. Jadi nggak semuanya harus tim rumah sakit yang bekerja, kalau nggak kewalahan juga kita ya.
Tapi kalau bencana alam, ya seperti ini, mungkin kita butuh dari personal medis misalnya atau spesialis yang minta bantuan dari dinas kesehatan, atau itu kita harus siap membantu misalnya kasus-kasus tanah longsor atau gempa bumi, mungkin ada perlu spesialis tertentu, misalnya ortopedi kita butuh yang penanganan atau dokter bedah untuk perawatan lukanya sebelumnya ya. Dan juga triase di lapangan harus kita aktifkan. Nanti beda antara triase di rumah sakit sama triase lapangan. Kalau triase lapangan itu kita mencari pasien yang benar-benar layak untuk diselamatkan. Misalnya kasusnya kondisinya masih memungkinkan untuk dibawa rumah sakit. Tapi kalau dia ternyata pasiennya itu nafasnya udah satu-satu, kemudian nadinya udah lemah atau tidak teraba, kemudian kesadarannya sudah pasien koma, udah nggak respon, ya nggak perlulah kita angkut lagi ke rumah sakit. Pasti akan kemungkinan meninggal di jalan. Jadi kita harus triase, benar-benar triase lapangan yang baik. Jangan sampai memindahkan bencana dari lapangan ke rumah sakit. Ya, kita lihat juga fasilitas kesanggupan rumah sakit untuk menanganinya. Lebih bagus kita tangani di lapangan ya. Kalau memang pasien itu harapannya sudah tipis ya. Nah, ini tadi ya. Yang harapan hidupnya lebih besar bila kita tolong. Tapi kalau dia tadi udah saya sebutkan nadinya udah lemah, udah nyaris tidak teraba, kemudian napasnya udah gasping satu-satu, kemudian pasiennya nggak sadar, ya lebih baik kita menolong yang masih memungkinkan untuk ditolong. Beda kalau di rumah sakit, kita cari yang paling gawat pasiennya. Kalau paling itu karena apa? Fasilitas kita di rumah sakit cukup, tenaga SDM kita cukup. Makanya kita kalau di IGD kita utamakan yang paling gawat. Ada prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 yang merah, kuning, dan hijau. Tapi kalau di lapangan itu berbeda. Mana yang memungkinkan harapan hidupnya yang lebih besar ya. Oke, ini triase tadi ya. Keluar punya. Ini udah saya sebutkan tadi prioritasnya ya, ringan, sedang, berat ya. Oke, ini saya rasa kalian bisa baca ya. Nah, ini udah saya katakan tadi, kalau seandainya kondisinya udah respirasinya udah di bawah 10, pulsnya udah nggak keraba, pasien nggak sadar, ya lebih baik nggak usah kita angkut ke rumah sakit ya. Ini untuk triase pada disaster bencana. Nanti bisa kalian conteng mana kondisi, apa dia immediate, apa delayed atau minor, kan ada merah, kuning, hijau. Ini kalau penanganan pasien di bencana tetap aja kita menggunakan sistem ABC ya, baik itu pasien anak maupun dewasa, kecuali kasus yang murni karena penyakit jantung baru kita menggunakan sistemnya CAB ya. Tetap kita gunakan survei primer, kita lihat ya RW-nya, breathing dan sirkulasi. Nah, oke, saya lewatin aja ya, ini kalian udah dibaca sendiri ya. Ya. Nah, jadi pada apa yang kalian perlu siapkan, misalnya kalian kan kemungkinan nanti bekerja selain di puskesmas kan mungkin harus banyak yang bekerja di rumah sakit. Ya, kalau pada saat-saat bencana harus baik yang kalian bekerja di manajemen rumah sakit maupun di lapangan, harus kita
membentuk tim. Jadi kita nggak ada Superman, nggak ada Superwoman, yang ada super tim kalau di rumah sakit ya. Gimana pengarahan tenaganya, tempat dan tindakannya, persiapan rawat inapnya gimana, bahan dan alat habis pakainya. Misalnya jangan sampai, misalnya kayak kasus COVID, kalian tenang-tenang aja di gawat darurat, tidak curiga pasien itu COVID misalnya karena dia pejabat atau dia orang kaya, nggak seperti itu. Tetap aja siapapun kalau memang ini kalian harus curiga ke arah, apalagi sedang wabah saat ini, tetap curiga ke arah COVID sampai terbukti tidak nantinya ya. Tetap APD dipakai ya kalau bekerja di rumah sakit. Ininya di rumah sakit respon time ya, dari kalau yang kasus trauma misalnya dari bencana, mulai dari pre-hospital, triase, penanganan di gawat darurat, sampai pasien itu kita tangani di rawat inap atau pasien itu akan kita pulangkan. Ini tadi mungkin kalian bisa baca ya, jadi harus semua saling terikat, baik dari ketua, biasanya ketuanya dipimpin oleh direktur rumah sakit, dibantu oleh tim dari klinikus, misalnya komite medik, dari ya, kemudian dari keperawatan, komite keperawatan, kemudian dari wakil direktur pelayanan, ya saling terkait ya, masing-masing memiliki tugas masing-masing ya. Nah ini uraian tugasnya ya. Kalian silakan baca. Nah, jadi setiap kasus bencana harus melibatkan tim perencanaan. Kalau tiba-tiba ternyata wabahnya itu ya kayak COVID ini kan kita nggak tahu sampai kapan dia berakhir. Tetap harus kita mungkin tadinya nggak siap, rumah sakit secara berangsur-angsur harus kita rencanakan apa kebutuhan baik tenaga medis maupun kebutuhan pasien itu sendiri. Kebutuhan tenaga harus kita tambahkan ya kan. Kemudian juga obat-obatan, makanan pasien itu harus kita set ulang kembali ya kalau terjadi bencana. Oke. Jadi beda antara penanganan bencana dengan penanganan pasien-pasien yang biasa. Karena kalau bencana ini kita butuh baik tim di rumah sakit maupun lintas sektoral, baik dinas kesehatan, dinas sosial, Pemda, sampai melibatkan gubernur, segala ya, pemerintah daerah. Nah itu pasti akan terlibat semuanya. Dibandingkan kalau kita penanganan pasien yang misalnya hanya kasus misal 1-2 dibandingkan dengan bencana ya. Termasuk misalnya saat ini lagi wabah demam berdarah gitu, itu udah merupakan suatu bencana juga ya. Itu harus rumah sakit harus siap untuk mengatasinya. Oke, ada yang mau ditanya? Izin yang bertanya, dokter. Siap. Ya. Tadi kan dokter menjelaskan bahwasannya kalau ada korban bencana yang tidak vital sign-nya sudah amat sangat rendah, tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Apakah itu tidak akan membuat keluarga korban itu tersinggung, dokter? Ya. Jadi lihat dulu bencananya, jenis bencananya apa. Kalau seandainya itu kayak bencana alam, ya kan. Kalau wabah, kita pun ya mikir juga kalau mau nolong, kalau nggak pakai APD lengkap, ya kan. Tapi kalau bencana alam, ya kita harus menolong di tempat. Jadi nggak sampai kondisinya memungkinkan untuk kita transport. Nah, jadi misalnya napasnya, misalnya dia kasus tanah longsor atau dia tenggelam, pada banjir, dia tenggelam. Ya kita harus RJP dulu di tempat, kemudian kita usahakan minimal
saturasi oksigen atau napasnya, misalnya tadinya napasnya gasping, jadi napasnya dia udah mulai napas dengan baik, kemudian nadinya sudah mulai kuat, tetap kita lakukan pertolongan, tapi pertolongannya bukan kayak kasus, misalnya bukan hanya bencana, misalnya kayak kasus apa ya dulu ya, kiper sepak bola dulu ya kan, yang meninggal yang masih muda itu. Itu begitu kejadian langsung aja tim kesehatannya mau ngangkat ke ambulan, sampai tengah jalan keburu meninggal pasiennya di atas ambulan. Harusnya apa? Tim kesehatan itu cek dulu ABC-nya di lapangan. Kalau memang nadinya udah lemah, nggak teraba, napasnya gasping atau satu ya lakukan dulu semampunya di lapangan RJP, stabilkan dulu pasiennya. Kalau memungkinkan baru dibawa ke ambulan, baru kita kirim ke rumah sakit. Nah, dan juga perlu diperhatikan, cari rumah sakit yang terdekat, jangan pula kita cari rumah sakit yang jauh. Kan ambulan pun banyak saat ini, ambulannya isinya cuman berangkar aja, hanya supir ambulan aja. Harus benar-benar ambulan yang kita panggil itu yang ambulan yang oksigennya ada, kalau perlu ventilatornya ada di ambulannya segala macam. Ya, tim 119 kalau sekarang, kalau dulu 118-nya memang bekerja dengan baik. Nah, kalau kita sekarang begitu bencana, semuanya kita main angkut aja, pertama apa? Kita memindahkan, begitu sampai rumah sakit ternyata yang kita antar mayat. Kemudian sampai rumah sakit ternyata rumah sakitnya sudah penuh. Ya kan? Sedangkan pasien itu hanya menunggu, misalnya menunggu waktu aja. Orang nggak bisa diapa-apakan lagi, ya kan? Misalnya udah mati batang otak atau segala macam. Makanya harus yang pertama kali tolong dulu di tempat, bukan langsung membawa pasien itu ke tempat rumah sakit kalau jadi bencana. Jadi kita lihat dulu AFU tadi kan, bukan berdasarkan GCS. Kalau rumah sakit glaucoma scale yang kita nilai, tapi kalau di lapangan kita pakai AFU ya, kita lihat nadinya, kita ini nafasnya, kemudian kesadarannya. Kalau kira-kira itu kita tolong aja semampu kita di lapangan. Kita RJP dulu ya kan. Misalnya kalau perdarahan hebat, udah terjadi shock perdarahan, ya keburu habis di atas ambulan. Kita gunakan dulu, misalnya kita balut tekan dulu, kita pasang spalak dulu supaya perdarahannya nggak nambah hebat. Baru kalau memungkinkan, baru kita bawa ke rumah sakit. Ya, ngerti maksudnya? Baik, mengerti dok. Terima kasih dokter. Ya, ada lagi yang mau ditanya? Makanya nanti kalian kalau sudah selesai nanti koas misalnya, wajib mengikuti kayak ACLS, ATLS, itu penanganan banyak terutama di lapangan ya kan. Kemudian baru nanti ada pelatihan lagi, baru nanti di gimana tindakan di lapangan, gimana tindakan di rumah sakit. Nah, jadi kita tetap ada tindakan di lapangan, nggak bisa main angkut-angkut aja kayak kebanyakan kan. Kasusnya pasien kecelakaan lalu lintas, tiba-tiba salah ngangkat, tadinya patah kaki jadi patah leher, sampai di rumah sakit pasiennya sudah ada lagi, pasien dikirim perdarahan, main angkut aja tanpa dipasang infus, misalnya kalau memang dari puskesmas, tanpa diberi oksigen, tanpa dispalek atau dibidai, perdarahan ngucur terus sampai rumah sakit darah udah habis. HB tinggal 2, ya mau gimana, rumah sakit secanggih apapun susah. Makanya pertolongan pertama itu sangat penting kalau pada kasus bencana atau kasus gawat daruratan ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Oke, cukup. Kapan kita ini lagi untuk selanjutnya pertemuannya? Jadwalnya kapan, Dek? Oh ya udah, nanti ketuanya ngubungin saya aja ya jadwalnya. Saya belum terima jadwal. Nanti kita ini lagi. Nanti kalau ada pertanyaan lagi dicatat aja. Nanti kita diskusikan lagi pas pertemuan selanjutnya ya. Baik dokter.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih. Terima kasih dokter. Makasih dokter.